Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tugas dari kelompok kami tentang tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di Kementerian PU. Kami di kelompok satu ada Noval, Agung, Mahfuz, saya sendiri Syafiq, dan Alia. Untuk isu yang kami angkat di Kementerian PU ada tiga. Yang pertama ada disiplin administrasi dan ketepatan waktu laporan masih rendah. Kemudian ada kompleksitas koordinasi lintas sektor. Kemudian yang ketiga, rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan. Untuk identifikasi isu yang pertama yaitu disiplin administrasi dan ketepatan waktu laporan masih rendah. Kami menemukan fakta bahwa pada saat Kementerian PU bekerja sama dengan kementerian atau lembaga, Pemda, BUMN, maupun swasta, koordinasi sering memerlukan waktu panjang karena perbedaan regulasi, standar data, dan prioritas. Kemudian forum rapat lintas sektor sering tidak efektif, yang membuat pada akhirnya keputusan sering tertunda. Hal ini kemudian berdampak pada kualitas laporan yang menurun, yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan. Kemudian proses kerja menjadi lambat karena laporan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Kemudian menurunnya citra profesionalisme ASN di mata pimpinan dan keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN adalah untuk manajemen ASN, aspek disiplin kerja, kinerja, serta akuntabilitas individu ASN. Jika tidak tertib administrasi, sistem merit tidak bisa berjalan secara optimal. Kemudian untuk smart ASN, keterkaitannya mengedepankan ASN yang profesional, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil. Ketidakdisiplinan laporan akan menghambat produktivitas dan target kinerja. Baik, selanjutnya untuk identifikasi isu yang kedua, yaitu adalah kompleksitas koordinasi lintas sektor. Untuk data atau faktanya, yaitu adalah bahwa terkait isu ini, beberapa laporan kegiatan, notulensi, dan dokumen evaluasi masih diselesaikan mendekati tenggat waktu. Kemudian dokumen yang terburu-buru sering membutuhkan revisi berulang. Dan juga ASN itu cenderung menunggu instruksi atasan, bukan proaktif menyelesaikan atau inisiatif. Kemudian dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yaitu akan terjadi keterlambatan dalam sinkronisasi program pembiayaan, lalu potensi tumpang tindih proyek dan duplikasi anggaran, dan juga menurunkan efektivitas program infrastruktur yang seharusnya terintegrasi. Kemudian untuk terkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN, untuk manajemen ASN yaitu menuntut kompetensi kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan membangun jejaring antar instansi. Dan untuk keterkaitan smart ASN, yaitu menekankan kolaborasi lintas sektor berbasis data. Tanpa koordinasi yang baik, ASN itu tidak bisa memenuhi tuntutan kerja lintas batas sektor. Selanjutnya, untuk identifikasi isu yang ketiga, yaitu adalah rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan. Untuk deskripsinya, yaitu adalah bahwa sebagian ASN itu masih kesulitan memanfaatkan aplikasi seperti e-office, e-monitoring, atau sistem keuangan yang digital. Lalu juga penginputan data itu kadang lambat atau tidak sesuai formatnya karena kurangnya pemahaman dan juga pemanfaatan teknologi itu belum maksimal untuk analisis data pembiayaan. Kemudian dampak jika isu ini tidak terselesaikan, yaitu adalah pengelolaan data pembiayaannya tidak optimal, sehingga analisis programnya pun tidak akurat, dan juga efisiensi kerja menurun karena masih banyak pekerjaan manual, dan tentunya menimbulkan kesenjangan kompetensi antar pegawai. Dan untuk keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN, yaitu untuk yang manajemen ASN terkait pengembangan kompetensi dan pembinaan karir. Jika literasi digital rendah, ASN akan sulit memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam sistem merit. Dan untuk smart ASN itu dituntut melek teknologi, inovatif, dan adaptif. Literasi digital rendah membuat ASN tertinggal dari target transformasi digital birokrasi. Selanjutnya kita dapat
mengetahui beberapa isu utama yang harus menjadi perhatian dan pengelolaan di lingkungan kita, khususnya pada Kementerian Kerjaan PU. Jadi dalam slide ini kita dapat melihat ada 3 isu utama yang telah dianalisis menggunakan kriteria urgency, seriousness, and growth. Tiga isu ini memiliki total skor yang berbeda-beda, yang akan kita bahas lebih lanjut. Jadi isu pertama itu adalah disiplin administrasi dan ketepatan waktu laporan. Jadi untuk isu pertama ini, isu ini memiliki nilai urgensi 4, seriusness 4, dan growth 4, yang menjadikannya salah satu isu penting yang harus diperhatikan. Jadi tanpa administrasi dan ketepatan waktu dalam pelaporan, sistem pengelolaan tidak akan berjalan dengan efektif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh organisasi atau pemerintahan. Jadi isu kedua yaitu adalah mengenai kompleksitas koordinasi lintas sektor. Pada isu ini, nilai urgensi adalah 3, seriusness adalah 4, dan growth 4. Kompleksitas dalam koordinasi antar sektor dapat menghambat kerjasama antar berbagai instansi yang seharusnya dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi keterlambatan dalam menyelesaikan masalah yang membutuhkan koordinasi lintar sektor sendiri itu dapat memperlambat proses pembangunan dan menghambat pencapaian target nasional. Dan isu yang terakhir, yang ketiga adalah rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan, yang mendapatkan skor urgensi 4, seriousness 4, dan growth 4, dengan total nilai tertinggi yaitu 12. Ini adalah isu yang sangat mendesak dan penting untuk segera ditangani dengan rendah. Jadi dengan rendahnya tingkat literasi digital dan pengelolaan pembiayaan, banyak potensi yang hilang dan seringkali terjadi pemborosan sumber daya serta pengambilan keputusan yang tidak tepat. Untuk itu, upaya peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas, terutama dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Jadi dari ketiga isu ini, kelompok kami mengambil isu ketiga yaitu literasi digital dalam rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembayaran. Jadi mengapa isu ini sangat penting dan krusial? Sebab di era digital seperti sekarang, hampir semua sektor sangat bergantung pada teknologi informasi. Dan tanpa keterampilan digital yang memadai, pegawai pemerintahan akan kesulitan mengolah data, memproses informasi secara cepat, dan membuat keputusan yang berbasis data. Selain itu, peningkatan literasi digital juga dapat membuka peluang untuk inovasi dalam cara kita mengelola dan memanfaatkan anggaran publik yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Terima kasih Mas Agung atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan fishbone diagram dari masalah rendahnya literasi digital dalam pengelolaan pembiayaan. Ada 4 aspek, yaitu man, method, material, environment. Untuk man, yaitu belum semua ASN memiliki keterampilan digital yang memadai. Lalu, minimnya pelatihan terkait pemanfaatan di teknologi digital. Untuk method sendiri, yaitu SOP penggunaan aplikasi belum terlalu jelas dan tidak adanya mekanisme mentoring antar pegawai. Untuk material, panduan penggunaan aplikasi masih terbatas dan infrastruktur jaringan sistem kadang tidak stabil. Untuk yang terakhir dari environment, budaya kerja digital belum sepenuhnya terbentuk. Lalu dukungan manajemen untuk mendorong inovasi digital masih belum maksimal. Kemudian tahapan terakhir yaitu memberikan rekomendasi solusi dengan mengetahui akar permasalahan pada isu yang telah terpilih tadi. Dari kesempatan ini saya merekomendasikan 4 solusi, yaitu pengembangan kompetensi ASN berupa pelatihan literasi digital secara berkala atau bisa berupa workshop singkat dan praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian solusi yang kedua yaitu pendampingan dan mentoring internal. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk digital champion dari ASN yang mahir berupa pendampingan terhadap rekan kerja yang lain. Kemudian membuat kelompok belajar untuk saling belajar satu sama lain. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penyusunan panduan digital, dapat berupa pembuatan SOP sederhana, kemudian video tutorial singkat tentang penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat berupa reward bagi ASN yang aktif berinovasi secara digital dengan indikator yang dicapai, yaitu kecepatan input data, ketepatan format, dan jumlah ASN yang mahir menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil analisis isu yang kami lakukan, kami menyadari bahwa keberhasilan seorang ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tapi juga bagaimana membangun budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan adaptif terhadap digitalisasi, khususnya dalam hal literasi digital. Literasi digital menjadi isu prioritas karena tanpa kemampuan ini, seorang ASN akan kesulitan bekerja secara cepat, tepat, dan akurat. Padahal tuntutan birokrasi modern menekankan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis data. Refleksi ini juga membuka mata
mata kami semua bahwa budaya kerja dalam Kementerian Pekerjaan Umum yang menekankan integritas, profesionalisme, dan sinergi sebenarnya selaras dengan upaya peningkatan literasi digital. Penguasaan teknologi bukan hanya soal kecakapan teknis, tapi juga bagaimana dari komitmen kita sebagai seorang ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, menjaga akuntabilitas, dan memperkuat kolaborasi. Sebagai ASN muda, kami juga berkomitmen akan terus mengembangkan kemampuan digital, memanfaatkan aplikasi dan sistem informasi yang ada, serta membiasakan diri bekerja dengan cara yang lebih modern. Dengan begitu, kami tidak hanya mendukung terwujudnya budaya kerja pekerjaan umum yang unggul, tapi juga berkontribusi pada pencapaian Smart ASN, yaitu ASN yang adaptif, profesional, dan berdaya saing di era digital. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami terkait tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di Kementerian PU. Dengan mengangkat tema yaitu budaya kerja PU, mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.